Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad. Ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan Sapas. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mereaction video kisah atau cerita gitu ya. Ada seseorang yang bersalaman dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam, langsung menyentuh tangan Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika ziarah ke kuburan beliau. Nah, jadi orang ini nih diceritakan sangat rindu dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mendatangi kuburan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya ketika sampai di kuburan Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan ceritanya ya. Ketika sampai di kuburan Rasul Shallallahu alaihi wasallam, orang ini mengatakan, dulu aku rindu kepadamu gini-gini segala macam, dan sekarang aku sudah berada di depan kuburmu, maka hulurkanlah tanganmu agar aku bisa bersalaman dan mencium tanganmu. Wow. Lalu tiba-tiba tangan Rasul Shallallahu alaihi wasallam keluar, dan orang ini pun bersalaman dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan mencium tangan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, apakah kalian percaya dengan cerita itu? Saya pribadi akan menjawab setelah mendengarkan video ini. Oke, kita dengarkan dulu ceritanya dari seorang dai gitu ya. Kita dengarkan ya. Biar siapa sudah cari di website langsung yang Arab asli ya, siapa temukan ceritanya. Itu tentang Ahmad Rifai. Tapi kita akan dengarkan juga bagaimana beliau menjelaskan agar kalian bisa sambil menggambarkan kayak gitu ya. Oke, kita dengarkan teman-teman. Benarnya, kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad. Ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu warḍah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah enggak ada hijab. Oke, teman-teman, itu tadi kisah yang diceritakan oleh seseorang ya. Ana nggak mengenal beliau ini ya. Ana nggak mengenal beliau ini, tapi berseliweran di TikTok video ini. Makanya Sapas reaction. Kalau secara sanad ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan kalau dilihat dari ulama masa kini lah, gimana bilangnya ulama ya, tokoh agama lah ya. Kayak saya kasih gambaran dulu, kayak Buya Ar-Razi, Buya Yahya, Ustadz Abu Somad. Ini pasti akan mengatakan bisa iya, bisa tidak. Ya, bisa iya, bisa tidak cerita ini. Tapi kalau kalian tanya ke masyayikh, ustaz-ustaz salafi, pastinya tidak akan percaya dengan kisah yang seperti ini gitu. Karena yang pertama melanggar kodrat ya, melanggar kodrat dalam arti Rasul Shallallahu alaihi wasallam tidak akan keluar dari alam barzah sampai pada waktu yang ditentukan. Itu ya, jasadnya, perhatikan jasadnya
tidak akan keluar dari tempat di mana beliau dikuburkan kecuali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita tarik ke histori hari kebangkitan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Al-Quran banyak sekali yang mengisahkan keadaan orang-orang yang termasuk di surah Al-Mu'minun ya. Orang-orang yang ketika sudah datang ajal mereka, tubuh mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dihulur-hulur. Ketika waktunya meninggal, ya meninggal, nggak akan bisa kembali lagi. Nah, apalagi ini kisahnya tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghulurkan tangan. Bayangkan, menghulurkan tangan, ya. Ini bukan perkara gaib atau perkara real, ya. Menghulurkan tangan, lihat, menghulurkan tangan hanya untuk bersalaman kepada orang yang dikisahkan di dalam cerita itu. Yang pastinya keutamaan orang itu beda-beda ya. Tapi tidak akan ada yang melampaui keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi, kalaupun ada sesuatu yang wah akan terjadi dulu kepada mereka-mereka yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka sebagai kekasih. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan batas berlapis. Agar kenapa? Agar terhindar dari cerita-cerita yang seperti ini. Ya, agar terhindar dari cerita-cerita yang seperti ini. Karena tabiat manusia akhir zaman itu tidak bisa membedakan mana fitnah dajjal ya, mana fitnah iblis atau talbis iblis, dan mana fitrah sebagai manusia. Agak susah sekarang ini. Karena kebanyakan orang-orang itu kalau seumpamanya ini kayak gini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita ambil aja dari triknya Samsuddin gitu ya. Karena kebodohan orang-orang di sana, jadi menganggap keris yang ada listriknya itu adalah sebuah kesaktian untuk Samsuddin, Gus Samsuddin itu. Padahal itu hanyalah sebuah mainan atau trik. Dan orang-orang yang menjadi masyarakat atau menjadi umatnya atau kaumnya itu percaya kepada beliau. Nah, belum lagi teman-teman kalau seumpamanya fitnahnya itu berupa fitnah para penyihir, para kahin, para dukun, yang mereka bisa mengambil cincin kemudian bergerak dan orang pasti akan menganggapnya sakti. Apalagi kalau orang ini mengatakan membaca ayat-ayat, terlihat membaca ayat-ayat Al-Quran gitu, maka bagi mereka akan terlihat sakti. Dan ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih parah lagi ketika bertemu dengan Dajjal nanti. Makanya kebanyakan dominasi orang yang bertemu dengan Dajjal tidak akan selamat, pasti menjadi pengikut Dajjal. Karena kenapa? Kesaktian yang melebihi batas, di luar batas pemikiran manusia itu terjadi pada Dajjal. Yang sepele seperti ini saja udah banyak keok pikiran-pikiran manusia, apalagi yang sekelas Dajjal gitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa sih ingin membacakan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Jundab bin Abdullah Al-Bajali. Ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala ittakhadani khalilan kama ittakhada Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Aba Bakrin khalilan. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim
wa salihihim masajidan. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Fa inni anhaakum an dzalik. Kita baca terjemahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai kekasih, sebagaimana Ia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya aku dibolehkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil kekasih dari antara umatku, tentu aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid. Tanda kutip ya, masjid-masjid itu tempat sujud ya, tempat menghamba. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu. Ini hadis riwayat Muslim, sahih. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembalikan kisah tadi, maka 100% siapa tidak percaya. Kalau kalian ada yang percaya, itu urusan kalian. Dan sanadnya pun tidak jelas. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beginilah para ulama salafus soleh mengajarkan kita kemurnian tauhid. Agar kenapa? Agar kita itu selalu takjub hanya kepada Allah, bukan hanya kepada kuburan. Takjub kepada peristiwa-peristiwa yang ditampakkan lewat kasat mata, yang itu tidak dilihat oleh orang lain, karena kita tidak tahu hakikatnya. Bisa saja itu talbis iblis. Sehingga apapun yang kalian lihat itu bisa menjadi fitnah bagi kalian sendiri, sehingga kalian terfitnah, kalian diuji dengan itu, sehingga kalian tidak bisa keluar dari ujian itu. Kalian menghambakan diri dengan apa yang kalian lihat. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beragamalah dengan lurus sesuai dengan pemahaman para salaful soleh, salaful ummah, sehingga apa yang menjadi pemahaman kalian tidak akan mudah percaya dengan hal-hal yang mungkin terlihat takjub, padahal itu adalah sebuah fata morgana. Sehingga pada kesempatan kali ini saya cuma mengajak kalian agar mari kita utamakan untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup apa adanya dengan agama yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan itu kerjakan, dan apa yang tidak diajarkan atau dilarang jangan dikerjakan. Simple agama Islam. Dan tebarkanlah salam di antara kita semuanya agar terciptalah cinta dan kasih sayang. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Afsus salam fima bainakum. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Dumtum bi khair.